Baik, pada hari itu terlihat Gangga sedang memandikan Manu anaknya di kamar mandi. Lalu di sisi lain terlihat Pasan bersama Sumitra atau Gehna di ruang tersebut. Tak lama kemudian para bandit masuk ke dalam rumah memakai sepeda motor. Mereka begitu tidak sopannya oleh karena mereka membawa senjata yang dipegangnya. Betapa terkejutnya Pasan bersama Gehna dan Sumitra oleh karena kedatangan bandit-bandit yang akan berbuat jahat kepada mereka. Lalu Pasan mengatakan kepada bandit-bandit tersebut, "Mengapa kalian tidak sopan telah memasuki rumahku begini?" Lalu akhirnya ternyata terlihat datang lagi satu sepeda motor bandit, yaitu membawa pistol dan akan menodongkan kepada mereka. Bandit tersebut membawa cadar dan memakai cadar ia tidak dikenali oleh Pasan oleh karena bandit tersebut berbuat jahat kepada mereka. Lalu bandit tersebut mendekati Pasan seketika itu. Tak lama kemudian bandit itu melepaskan cadarnya bahwa ia ingin mengenalkan dirinya kepada Pasan tersebut. Lalu betapa terkejutnya Pasan melihat bandit yang melepaskan cadarnya itu bahwa itu adalah Ratan Singh, yaitu mantan suami Gangga. Dan akhirnya Pasan memberikan aba-aba kepada istrinya, yaitu Gehna dan Sumitra, agar berlari. Tapi di situ ternyata bandit-bandit yang di atas melompat untuk menghadang mereka. Dan terlihat Nenek Kalyani sedang melihat kejadian tersebut. Dan bandit-bandit tersebut menyekap dan untuk mengikat Pasan dan istrinya tersebut. Lalu pertarungan sengit antara Pasan bersama bandit-bandit itu terjadi. Dan akhirnya tak lama kemudian Pasan hampir memenangkan perkelahian tersebut. Namun di sana Ratan Singh hanya menatap Pasan di situ. Oleh karena pertarungan anak-anak buahnya terjadi kepada Pasan, oleh karena pada saat itu mungkin Pasan akan kalah bersama mereka. Lalu Pasan disekap dan diikat oleh penjahat bandit-bandit tersebut ke tiang rumah itu. Dan Pasan sangat marah sekali oleh karena perlakuan Ratan Singh pada saat itu sangat pengecut oleh karena beraninya berkeroyok oleh untuk dirinya. Dan Ratan Singh mengatakan kepada Pasan di mana Gangga berada. Dan akhirnya Pasan tidak menjawab di manakah Gangga berada, dan ia tidak mengatakan bahwa ia tidak di sini. Namun di situ Ratan Singh terus memaksa dan memukul Pasan hingga babak belur. Lalu Ratan Singh berteriak bahwa dia mengetahui di dalam rumah ini pasti ada Gangga. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk mencari Gangga di mana keberadaannya. Dan Ratan Singh mengatakan tidak akan lolos jikalau kau di dalam rumah ini. Ingat itu Gangga. Dan Kalyani melihat, dan tak lama kemudian Nandu digotong oleh penjahat-penjahat itu dan didudukan ke kursi untuk disandra oleh mereka. Dan Pasan mengatakan kepada Ratan Singh, jangan disentuh anak itu tidak bersalah. Dan Nandu berteriak, ayah, tolong aku. Oke guys, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, agar kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan di serial India Balika Padu, tentunya hanya di Kabut TV, di channel kesayangan kalian semua. Lalu terlihat di situ Nenek Kalyani berusaha untuk mengejar Gangga oleh karena ia tidak ingin Gangga tertangkap. Di sana terlihat Gangga sedang membereskan Manu yang sedang dimandikan. Dan tak lama kemudian Nenek Kalyani datang dan menyuruh Gangga untuk pergi dari sana. Betapa terkejutnya Gangga mendengar perkataan Nenek Kalyani bahwa ia mengatakan bahwa Ratan Singh datang untuk menculikmu. Dan akhirnya Gangga sangat takut mendengar kata-kata Nenek Kalyani pada saat itu. Dan Nenek Kalyani sangat pusing. Ia terus memaksa Gangga untuk pergi dari sana. Dan lalu akhirnya Gangga berusaha membuka jendela yang berada di situ. Namun sayangnya jendela tersebut telah dikunci oleh penjahat-penjahat sebelum mereka mengetahui. Lalu akhirnya Nenek Kalyani mengajak Gangga untuk bersembunyi di tempat
persembunyian, yaitu gudang kosong. Oleh karena nenek kalian ini tidak ingin Gangga tertangkap oleh Ratan Singh, maka ia mengajak ke dalam gudang itu. Setelah memasuki gudang itu, nenek kalian ini bersama Gangga bingung, dan nenek kalian ini ternyata sudah menyiapkan peti besar untuk menyembunyikan Gangga dan Manu. Lalu nenek kalian ini berkata kepada Gangga agar kamu bersembunyi dalam ini. Jikalau kau pergi, maka kamu akan tertangkap oleh Ratan Singh yang jahat tersebut. Namun Gangga di sana tidak ingin. Ia bersembunyi di dalam oleh karena dia ingin mengatasi sesuatu. Lalu nenek kalian ini mengambil Manu dan memasukkannya ke dalam peti. Tak lama nenek kalian yang memaksa dan terus memaksa agar Gangga masuk ke dalam peti tersebut supaya tidak didapatkan oleh Ratan Singh tersebut. Dan akhirnya Gangga memasuki peti itu. Ia sangat takut bahwa ia akan tertangkap oleh Ratan Singh dengan anak buahnya. Nenek kaliannya terus memarahi Gangga, jikalau kau keluar maka kau akan ditangkap. Begitulah kata nenek kalian ini kepada Gangga. Di sisi lain nenek kalian ini tertangkap, lalu ia diikat, dan penjahat tersebut mengatakan kepada Ratan Singh bahwa tidak menemukan Gangga di rumahnya ini. Ratan Singh sangat marah besar kepada Fasan. Ia mengambil sebuah handuk kecil dan diberikan kepada anak buahnya untuk dibakar, oleh karena mereka akan membakar mereka semua jikalau tidak mengakui bahwa keberadaan Gangga di rumah tersebut. Ratan Singh membakar handuk tisu tersebut untuk menakut-nakuti mereka supaya mereka mengakui di mana keberadaan Gangga tersebut. Lalu Gehna bersama Nandu melihat api besar itu. Nandu sangat takut kepada api yang dinyalakan oleh Ratan Singh, bahwa dia akan membakar semua keluarganya di sana. Namun nenek kalian tidak mengakui, semua tidak mengakui bahwa keberadaan Gangga ada di rumah tersebut. Dan akhirnya Ratan Singh memaksa mereka untuk mengakuinya. Jikalau tidak mengakuinya, maka mereka akan membakar seluruh rumah ini dan seisinya. Tak lama dari itu, Ratan Singh menyuruh anak buahnya untuk menyiramkan bensin ke tubuh Kalyani agar duluan dibakar untuk mereka saksikan. Lalu Ratan Singh tersenyum melihat nenek Kalyani yang tidak mau mengakui bahwa Gangga berada di situ. Namun Ratan Singh tidak main-main untuk membakar mereka di sana. Lalu akhirnya entah tak berapa lama Jagdish datang ke sana. Namun Ratan Singh telah menghidupkan korek api untuk membakar mereka di situ. Betapa terkejutnya Jagdish melihat kejadian tersebut, perlakuan Ratan Singh kepada keluarganya. Lalu Jagdish di sana sangat marah dan ia menghempaskan koper kerjanya. Langsung ia berteriak dan memukul anak buah Ratan Singh di situ. Perkelahian sengit terjadi. Akhirnya Ratan Singh dihajar habis-habisan oleh Jagdish oleh karena kemarahannya. Tak lama dari itu Jagdish terpukul oleh Ratan Singh memakai asbak rokok, oleh karena itu ia terpingsan. Tak lama dari itu Gangga datang melihat kejadian tersebut. Lalu akhirnya Gangga menyerahkan diri kepada Ratan Singh oleh karena ia tidak tega melihat Jagdish dipukul oleh Ratan Singh. Lalu Gangga memukuli Ratan Singh oleh karena ia tidak sanggup melihat kejadian ini, dan dia pikir lebih baik ia menyerahkan kepada Ratan Singh daripada melibatkan semua keluarga Kalyani di rumahnya. Nah oke guys, demikianlah ulasan cerita yang Mimin dapat sampaikan di kesempatan kali ini, dan sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mimin yang bertugas undur pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.